Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri yang keempat, rules of the game. Kalau ini pasti ada aturannya yang disepakati. Dalam rangka beautiful play, permainannya biar indah. Kadang-kadang untuk menegakkan aturan ada wasitnya. Yang enak kan kalau ada wasitnya. Wasitnya kalau keliru dia bisa ngeprint. Fungsi proteksi tadi dijalankan oleh wasitnya. Makanya kalian memasuki medan apa saja harus tahu rule of the game-nya. Ini aturannya gimana. Kalau kalian kuliah misalnya mahasiswa baru, itu kan ada ospeknya, ada sosialisasinya. Itu dalam rangka apa? Paham rule of the game. Di sini cara mainnya gimana? Oke, playing rules, ciri keempat. Ciri kelima, permainan itu autotelic. Autotelic itu self-purposeful. Self-purposeful itu manfaat paling besar seperti dijelaskan di depan tadi ada pada permainan itu sendiri, bukan sesuatu yang di luar permainan. Jadi permainan itu hasilnya apa? Perasaan, pengalaman para pemainnya, bukan dampak medisnya. Misalnya kalau kamu ikut tinju, badanmu mesti kotak-kotak. Atau itu kan dampak kesehatannya, bukan sosial, finansial. Kalau kamu jadi pemain sepak bola, kamu pasti kaya. Bukan itu sebenarnya intinya. Terdapat pada apa? Ludic experience. Ludic experience itu pengalaman permainannya. Ludic experience itu apa? Fluctuation, modulation of a stream of emotion and experience. Oke, bahasa Inggris ini. Jadi arus emosi, gelombang emosi yang turun naik. Exhibition, challenge, competition, passion, enthusiasm, tension, effort, uncertainty, oscillation, variation of move and counter move, release, victory, glory. Ini kan kita rasakan dalam permainan. Terus gampang-gampang ini kalau kamu nonton sepak bola itu kan, kadang jengkel, kadang marah, kadang misuh, kadang teriak-teriak gembira, kadang. Loh, permainan itu di situ nikmatnya. Kayak main bulu tangkis tuh ada ya, itu kan serunya itu di situ. Kan tidak enak main kok sambil diem aja sambil ya sudah kan tidak seru. Yang seru itu ada teriaknya, ada excitednya, ada kecewanya karena keliru, ada, itu seru. Jadi justru tujuannya permainan itu di situ. Kalau hidupmu adalah permainan, maka nikmati setiap naik turunnya gelombang permainan dalam hidupmu. Serunya di situ. Kadang-kadang ya tertawa karena kamu sukses, kadang-kadang ya nangis karena kamu sedih. Tapi ingat-ingatlah itu hanya acting. Mungkin besok castingmu ganti terus kamu seneng, dikasih skenario baru yang menyenangkan terus kamu seneng. Jadi autotelic, nikmatnya hidup justru dimerasakan macam-macam ini. Kalau hidupmu seneng terus, enak terus, tidak ada gelombangnya juga tidak seru. Apalagi jelek terus, sumpah terus juga tidak seru. Kamu kurang cerdas melihat di mana sela-sela hidupmu ada sisi menyenangkannya, ada sisi susahnya. Kalau tidak percaya, kamu sekarang silahkan refleksikan hidupmu. Kamu bisa milih, oh hidupku yang bagian ini seneng Pak, saya harus ketawa. Tapi bagian ini agak mules saya Pak, saya agak sumpah. Bagian ini pasti ada itunya. Nikmati semuanya. Senengnya, tidak senengnya, nikmatilah. Indahnya permainan di situ. Ya kamu nonton film
tokoh antagonis apa protagonis itu kan macam-macam. Kalau dia protagonis awalnya susah-susah, nanti begitu dia seneng filmnya selesai. Kalau dia antagonis seneng terus, begitu dia susah filmnya selesai. Kamu milih yang mana? Mungkin ada naik turunnya hidup ini. Nah itulah cirinya purposeful. Puncaknya apa? Ekstasi personal. Apakah ekstasi itu individual, hanya satu orang yang ngalami, atau kolektif sekelompok orang, atau massal sangat banyak orang, atau global semua orang? Saya sendiri yang seneng hari ini Pak, boleh. Untuk kasus tertentu saya dan kelompok saya seneng Pak karena menang kemarin, boleh. Pokoknya itu namanya ekstasi personal. Ketika dalam permainan kamu sukses, jadi nikmati naik turunnya hidupmu dan purposefulnya permainan dalam kehidupanmu. Disitulah rahasia Homo ludens, manusia sebagai makhluk yang bermain. Terus kalau ini lebih dalam lagi membaca permainan dari Simon Sinek. Simon Sinek ini motivator, pengarang, British American. Jadi dia melihat gayanya orang hidup. Kalau dari perspektif permainan ada dua gaya. Ada orang yang gayanya finite game, ada orang yang gayanya infinite game. Finite itu terbatas, infinite itu permainan yang tak terbatas. Jadi bedanya apa finite sama infinite? Kalau finite game yang terbatas tadi, orang bermain untuk segera menang. Gimana caranya? Apapun yang terjadi saya harus menang dengan cara apapun. Nah, itu finite game. Jadi berpikirnya gampang-gampangnya jangka pendek. Tidak berpikir jauh ke depan. Itu orang yang bermain secara terbatas, hanya ingin sukses hari ini. Pokoknya saya harus dapat dia Pak, caranya apapun. Tidak bisa jalur verbal, ya jalur non formal. Tidak bisa ya jalur spiritual. Tidak bisa ya jalur. Pokoknya itu aja yang dalam pikiranmu biar segera kamu sukses. Ini orang yang gaya hidupnya finite, terbatas. Hanya penglihatannya hanya dibatasi oleh itu, tidak melihat ke depan. Kebalikannya ada orang yang infinite game. Infinite game ini orang yang jangkauannya panjang. Iya sih menang itu penting, tapi dia tidak segalanya. Dia ingin step by step menikmati prosesnya. Orientasinya ke depan dan panjang. Jadi hari ini kalah tidak apa-apa, yang penting saya belajar, besok lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ini orang yang ada dalam gaya infinite game. Jadi permainan yang tidak terbatas. Orang yang memainkan permainan tak terbatas akan bermain untuk bisa tetap bermain. Ia bermain untuk jangka panjang dengan aturan permainan yang terus berubah, tidak kaku. Tapi orang yang finite game, dia ingin pokoknya menang, dan setelah pertandingan selesai dianggap dia sudah sukses. Padahal hidup ini tidak sesederhana itu. Jadi orang yang ikut permainan tak terbatas, gaya hidupnya bermain tapi bermain infinite, itu cirinya apa? Dia tidak rakus. Kadang menang, kadang kalah, tidak apa-apa. Tidak ngejar ranking, tidak pusing siapa nomor satu, ranking pertama siapa, lulus cum laude tercepat terbaik siapa, peduli amat. Fokus utamanya apa? Aku berkembang lebih baik terus. Saingan utamanya, musuhnya biasanya siapa? Dirinya sendiri.
Jadi orang yang orientasinya panjang itu berat memang, tapi dia akan jadi orang yang lebih baik terus menerus, dan musuh utamanya adalah dirinya sendiri. Ada nomor 2 yang finite, yang terbatas. Ini orangnya pingin cepat menang, ambisius, pingin jadi nomor 1, mengalahkan semua orang. Fokus utamanya orang lain untuk dikalahkan. Bahkan mereka bisa mengorbankan apapun, yang penting menang. Orang semacam ini musuhnya ya orang lain, tapi biasanya kesuksesannya jangka pendek. Jadi menang sekarang saja. Kenapa kesuksesannya jangka pendek? Karena sudah sangat banyak yang dikorbankan untuk kesuksesan yang ini, yang sekarang. Saya ada banyak teman yang seusia saya sudah penyakitnya panen macam-macam. Kenapa? Mungkin waktu mahasiswa dia sangat serius belajar, melekan tiap hari, ngejar target ini, target itu. Akhirnya apa? Fisiknya tidak diperhatikan. Pokoknya gawenane ngopi, melekan, ngerokok, kemudian kuno gitu, terus dengan begadang, dengan ritme yang sering, kemudian akhirnya apa? Usianya belum terlalu tua, penyakitnya macam-macam. Kayak saya ini watuk, pilek, itu kan biasa. Ini penyakitnya orang miskin nih. Iya, kan penyakit yang level puskesmas, pusing, keseleo, masuk angin. Ya, kalau yang kelas-kelas tinggi tidak kuat bayar. Oke. Akhirnya apa? Modalnya banyak hilang di awal, tidak bisa jangka pak. Iya, dia sukses sekarang, tapi tidak lama, tidak bisa menikmati. Kemarin tidak bisa makan enak karena tidak punya uang. Sekarang tidak bisa makan enak karena penyakit. Akhirnya sepanjang hayat tidak bisa makan enak. Strateginya keliru. Kenapa? Dia mengejar kemenangan jangka pendek, seolah-olah kalau hari ini kalah itu terus dunia kiamat. Seolah-olah kalau tidak lulus terbaik kumlot itu penglihatan jadi gelap. Iya, padahal ya kadang-kadang setelah lulus ijazah ya nganggur. Kerja yang dikerjakan apa, ijazahnya dibawa kemana. Oke, jadi maka latihanlah kalian punya stamina panjang untuk bertanding jangka panjang. Ngapain sepak bola menang sekarang tapi kakinya patah terus tidak bisa main lagi? Yang penting sekarang harus menang. Kaki patah juga tidak apa-apa lah, jangan. Kalau kakimu patah tidak bisa tanding lagi, kamu hilang nanti, ditelan oleh generasi baru yang lebih punya stamina panjang. Jadi itu katanya Simon Sinek.